Konferensi Tingkat Tinggi G20 Johannesburg 2025. Pada tanggal 22 sampai 23 November 2025, G20 digelar untuk pertama kali di benua Afrika, di Johannesburg, Afrika Selatan, dengan tema Solidarity, Equality, Sustainability. G20 adalah forum kerjasama internasional yang terdiri dari 19 negara dan 2 badan regional, yaitu Uni Eropa dan Uni Afrika. Tujuan awal G20 dibentuk pada tahun 1999 adalah merespon krisis keuangan global dan memperkuat stabilitas keuangan internasional. Tapi sekarang G20 telah berkembang menjadi platform lintas isu ekonomi, pembangunan, iklim, utang, energi, dan lain-lain. Isu-isu utamanya yaitu memperkuat ketahanan dan respons bencana, mengambil tindakan untuk memastikan keberlanjutan utang bagi negara-negara berpenghasilan rendah, mobilisasi keuangan untuk transisi energi yang adil, dan memanfaatkan mineral penting untuk pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan. Prioritas ini akan ditingkatkan melalui kelompok kerja permanen di jalur Sherpa dan keuangan, dan melalui inisiatif berikut yang ditetapkan oleh Kepresidenan G20 Afrika Selatan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi inklusif, industrialisasi, ketenagakerjaan, dan pengurangan ketimpangan. Yang kedua, ketahanan pangan, dan yang ketiga, kecerdasan buatan, tata kelola data, dan inovasi untuk pembangunan. Selanjutnya ada dampak terhadap perkembangan hukum dan tata kelola internasional. Meskipun G20 bukan badan hukum internasional, deklarasinya berpotensi mempengaruhi tata kelola global melalui norma, arah kebijakan, dan legitimasi politik. Dengan fokus pada utang berkelanjutan, pendanaan iklim, dan transisi energi, G20 2025 mendorong kerangka kebijakan global yang lebih adil bagi negara berkembang. Inisiatif seperti transisi energi dan pengelolaan mineral kritis bisa mendorong standar internasional baru terkait lingkungan, keberlanjutan, dan hak pembangunan. Meskipun G20 2025 menghasilkan deklarasi besar mengenai solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan, efektivitasnya tetap dipertanyakan karena sifatnya hanya berupa soft law, non-mengikat, dan tanpa mekanisme penegakan yang jelas, sehingga keberhasilannya sepenuhnya bergantung pada kemauan politik masing-masing negara. Di sisi lain, legitimasi normatif G20 juga masih diperdebatkan karena forum ini tidak memiliki representasi universal maupun sistem akuntabilitas publik yang transparan, sehingga keputusan penting berpotensi lebih mencerminkan kompromi geopolitik dibanding kepentingan global yang benar-benar adil. Dengan demikian, meskipun G20 berpengaruh terhadap arah kebijakan internasional, keberlanjutan dan keadilannya hanya akan nyata jika disertai mekanisme implementasi yang mengikat, pengawasan independen, dan tekanan publik untuk memastikan agenda yang dirumuskan tidak berhenti pada simbolisme diplomatik. Kesimpulannya, KTT G20 tahun 2025 menjadi momentum penting bagi penguatan isu-isu Global South seperti utang berkelanjutan, kesetaraan pembangunan, dan transisi energi ke dalam diskursus global, serta menunjukkan bahwa forum ekonomi dapat berperan sebagai pembentuk norma dalam tata kelola internasional. Namun, karena keluaran G20 bersifat soft law dan bergantung pada komitmen politik masing-masing negara, hasil konferensi hanya akan berimplikasi nyata apabila negara-negara anggota menerjemahkannya ke dalam kebijakan domestik yang operasional, transparan, serta disertai mekanisme pemantauan dan akuntabilitas yang lebih kuat. Dengan demikian, tantangan terbesar G20 bukan pada perumusannya, melainkan pada implementasi dan konsistensi pelaksanaan di tingkat nasional maupun global.